Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rosmaini Putri, absen 25 dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi secara kronologis dari ketiga gambar di samping, yang mana gambar pertama merupakan tokoh 4 serangkai, gambar kedua merupakan organisasi putra, serta gambar ketiga merupakan gambaran dari kerja paksa pada masa pendudukan Jepang, yaitu Romusha. Nah, jadi pada gambar pertama menunjukkan sebuah foto dari tokoh 4 serangkai, dimulai dari yang paling kiri adalah Insinyur Soekarno, kemudian Ki Hajar Dewantara, dilanjut dengan Muhammad Hatta, serta Kiai Haji Mas Mansur. Mereka ini adalah tokoh nasionalis yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Pada saat itu, Soekarno dan Hatta memang sudah dikenal sebagai tokoh politik dari golongan nasionalis. Sementara, Kiai Haji Mas Mansur adalah ulama Muhammadiyah yang sebelumnya adalah anggota dari Sarekat Islam. Sedangkan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan yang mendirikan taman siswa, yaitu sekolah pribumi yang tertua di Indonesia. Lalu, apa hubungan antara 4 serangkai dengan Putra? Jadi, pada masa itu, Jepang sedang menghadapi Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara Barat. Dan untuk memenangkan perang tersebut, Jepang membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membantu mereka dalam melawan musuh-musuhnya. Nah, akhirnya, Jepang merebut sejumlah negara Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, salah satunya adalah Indonesia. Jepang merebut Indonesia pada tahun 1942 dari Belanda, dan Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk membantu mereka nih dalam memenangkan perang tersebut. Nah, kan istilahnya sumbernya udah dapet nih, tapi gimana cara ngolah sumber-sumber yang banyak itu supaya bisa bermanfaat bagi Jepang? Akhirnya, Jepang muter otak dan menemukan solusi, yaitu dengan mendekati golongan nasionalis Indonesia, yang kala itu memperjuangkan kemerdekaan. Pada kala itu yang dilobi Jepang adalah 4 serangkai. Dan dari hasil perimbangan antara Jepang dan 4 serangkai, tercetuslah sebuah ide untuk membentuk organisasi sosial yang dinamakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 16 April tahun 1943 dengan 4 serangkai sebagai pemimpin dari Putra. Selain dari Putra, Jepang juga membentuk organisasi militer yang lain seperti Heiho, Peta atau Pembela Tanah Air, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, serta Jibakutai. Selanjutnya, gambar ketiga adalah Romusha. Pada saat Perang Pasifik atau Asia Timur Raya, Jepang tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bidang militer saja, tetapi juga dalam bidang perekonomian serta pembangunan. Maka dari itu, Jepang memberlakukan Romusha. Romusha sendiri berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada awalnya, Romusha dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan, sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari deskripsi kronologis dari gambar-gambar tersebut adalah saat Jepang menghadapi Perang Pasifik, mereka membutuhkan bantuan baik dalam bidang militer maupun ekonomi. Maka dari itu, Jepang merebut negara-negara di Asia Tenggara untuk membantu mereka dalam melawan para sekutu. Caranya dengan membuat organisasi militer. Salah satunya adalah Putra dengan 4 serangkai sebagai pemimpinnya. Mengapa demikian? Agar Jepang mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Tidak hanya dengan membuat organisasi militer, Jepang juga memperlakukan sistem kerja Romusha untuk membantu Jepang dalam bidang perekonomian. Namun, pada akhirnya, Jepang berlaku semena-mena terhadap bangsa Indonesia.